beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Timotius. Nah, saya akan bacakan dari ayat yang pertama, yang kedua, dan kemudian lompat ke ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat yang kelima, ya. Nah, kita akan sama-sama belajar dari ayat yang kelima ini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Ya, kalau ada di sini nama Eunike, nama baptis istri saya juga Eunike, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bagaimana Rasul Paulus menulis suratnya kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dan dari ayat ini kita mengerti ternyata iman yang didapati pada Timotius itu merupakan iman warisan yang diturunkan dari neneknya yang bernama Lois, kemudian dari ibunya yang bernama Eunike. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini saya mendapatkan perenungan begini, bahwa ternyata iman itu bisa nurun, iman itu bisa nular, ya, khususnya di dalam anggota keluarga kita masing-masing. Maka itu selalu saya mengingatkan pentingnya Bapak dan Ibu sebagai orang-orang yang percaya untuk kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, kalau kita ini percaya kepada Tuhan, maka seluruh isi rumahnya itu akan diselamatkan. Jadi bukan hanya percaya lip service di mulut dan di bibir saja, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan yang begitu, Bapak Ibu sekalian. Sebab Alkitab dengan jelas berkata, iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Ya, jadi kalau kita berkata bahwa kita beriman kepada Yesus Tuhan, buktinya apa? Harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya ya orang-orang dekat kita, yaitu keluarga kita. Kalau keluarga kita tidak bisa melihat dengan jelas, tidak bisa merasakan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, maka perlu dipertanyakan kekristenan kita. Ya, seperti waktu saya tahun 1985 dari seorang yang ateis, dari orang yang tidak percaya Tuhan, kemudian menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu 1 tahun setelah saya menikah dengan istri saya yang luar biasa ini, seorang wanita yang berhati emas ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tahun 85 kami berdua sama-sama menerima Tuhan Yesus dan dibaptis, Saudara, ya. Dan setelah itu Bapak Ibu sekalian, kami diajarkan bagaimana hidup sebagai orang yang percaya. Saya beruntung sekali, saya mempunyai bapak rohani yang luar biasa. Saya tumbuh di persekutuan doa pada waktu itu. Saya diajarkan bahwa kekristenan itu bukan sekedar teori, ya. Kalau kekristenan cuma teori, ya banyak aja orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi hidupnya jadi batu sandungan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kami diajari nilai-nilai kekristenan, ya.
Kami harus mengucapkan apa yang kami lakukan dan melakukan apa yang kami ucapkan. Sebab, maaf ya, ada orang-orang yang mengucapkan tapi tidak melakukan. Dan mereka tidak melakukan apa yang diucapkan. Jadi kayak orang mabuk itu loh. Ya kan? Kayak orang mabuk yang ngomong seenaknya aja, tapi lupa dengan yang diucapkan. Apalagi buat seorang pembicara. Ya kan? Buat seorang pembicara, kalau dia khotbah dan dia tidak melakukan, itu adalah penipuan. Sekali lagi, seorang pengkhotbah, pembicara yang mengucapkan tapi tidak melakukan, itu adalah penipuan besar-besaran. Ya, maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, mari kita harus menunjukkan iman kita sehingga bisa dilihat oleh anggota keluarga kita. Contoh seperti Lois ini, nenek Lois, karena dia punya iman yang tulus ikhlas, maka anaknya yang bernama Eunike itu juga punya iman yang tulus ikhlas, dan kemudian nurun kepada anak laki-lakinya yang bernama Timotius. Timotius juga punya iman yang tulus ikhlas sampai Rasul Paulus pun bisa melihat dan merasakannya. Ya, saya ini lahir dan besar dari keluarga ateis, keluarga yang tidak kenal Tuhan. Ya, maaf, ayah saya ini seorang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Jadi kami semua keluarga tidak mengenal Tuhan. Ayah saya ini lahir di negeri Cina sana, dan kemudian di masa remajanya umur 10 atau 11 tahun sudah berpisah dari orang tuanya, merantau, ya, melarikan diri dari negeri Cina, kemudian bisa terdampar di Indonesia, tepatnya di Pulau Madura, ya, dan kemudian diadopsi oleh seorang di sana, saudara, orang yang sangat kaya raya di Madura. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena yang di Madura ini orangnya kaya raya yang mengadopsi papa saya, maka punya pegawai banyak sekali, ya, punya pegawainya banyak sekali, saudara. Dan papa saya kemudian menikah, dan di dalam pernikahannya jatuh bangun, saudara, di dalam dosa perzinahan dengan pegawai-pegawai daripada ayah angkatnya itu, saudara. Ya kan? Karena pegawainya banyak sekali, saudara. Dan itu disaksikan oleh saya ketika saya masih kecil, bahkan oleh saudara-saudari saya. Saya ini 4 bersaudara, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami dibesarkan dari keluarga yang kacau balau, yang melihat dengan kepala sendiri, dengan mata kepala sendiri iman yang didemonstrasikan oleh ayah saya, saudara. Ya, dan akibatnya semua yang dikerjakan itu tertanam di dalam alam bawah sadar. Ketika kami anak-anaknya sudah menikah, menjadi besar dan sudah menikah, maka kami 4 bersaudara, ya kan? Kami 4 bersaudara, semuanya jatuh ke dalam dosa perzinahan, ya. Jadi hati-hati dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi iman itu bukan omdo, bukan omong doang, ya, bukan omong doang. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang suka mendengarkan firman Tuhan dan bilang begini, oh, aku sangat diberkati oleh firman Tuhan, aku sangat senang dengan firman Tuhan yang disampaikan, ya, aku mendapat rema. Jangan hanya berkata begitu, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi harus dipraktekkan. Jangan bilang aku diberkati, tapi tidak dipraktekkan. Itu juga sama dengan omdo, saudara. Maka itu nanti orang lain juga akan seperti itu. Nah, kembali kepada Timotius. Timotius dia sangat beruntung punya orang tua dan nenek atau keluarga yang punya iman yang tulus ikhlas, ya.
Kemudian pertanyaannya, aduh Pak, sekarang saya ini tidak punya keluarga yang punya iman tulus dan ikhlas. Ya, oke, saya bisa mengerti Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya keluarga yang punya iman tidak tulus dan yang tidak punya iman yang tidak tulus dan ikhlas, mengapa kok tidak kita saja sekarang yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas? Amin. Kita bisa memilih, kita bisa memutuskan, oh ya, aku sekarang mau menjadi orang yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Ya, kembali cerita tentang kehidupan saya. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Akhirnya ketika saya sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Kisah Rasul 16 ayat 31 itu digenapi Bapak Ibu sekalian ya. Keluarga besar saya, keluarga besar daripada istri saya yang mana tidak mengenal Tuhan, satu persatu mereka menjadi orang yang percaya. Dari mana mereka bisa menjadi orang yang percaya? Yaitu ketika mereka melihat iman yang tulus ikhlas yang dinyatakan dari perbuatan-perbuatan ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini ya, keluarga kami memiliki sebuah gereja di Indonesia yang cukup besar, yang diberkati oleh Tuhan, bahkan punya sekolah saudara yang juga bisa menampung masyarakat yang ada di sekitar, di mana sekolah ini ada juga sekolah Kristen, yang di mana juga diajarkan nilai-nilai tentang kekristenan. Ya, kita tahu Abraham. Abraham dikenal sebagai bapak segala orang yang beriman. Kalau Bapak Ibu sekalian teliti membaca Alkitab, Abraham pernah menyuruh istrinya berbohong. Ya, waktu itu dalam satu kali perjalanan dalam pengungsian, Abraham dengan Sarah istrinya, mereka sedang bercumbu-cumbuan Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian Abraham bilang begini, nanti kalau orang tanya ya, kamu ini siapa? Jangan bilang-bilang ya kalau kamu istriku, kamu mesti ngaku gini aja, kita ini bersaudara. Kemudian Sarah tanya, kok bilangnya begitu? Iya, sebab kan kamu cantik, ya kan? Kalau kamu terlalu jujur, bilang kamu itu istriku, maka nanti aku bisa dibunuh loh, ya kan? Dan kamu diambil orang. Wah, saudara, ini bapak orang segala beriman, ngajarin orang berbohong untuk keselamatan dirinya sendiri. Jangan ditiru loh Bapak Ibu sekalian ya. Alkitab adalah Alkitab orang jujur. Jadi kalau dikatakan Daud itu berzina, jangan kemudian ikut-ikutan. Saya dalam konseling saya bilang begini, itu Pak, Daud aja berzina. Masa aku nggak boleh berzina? Nah ini artinya membaca firman Tuhan ya, dia nggak ngerti bahwa firman Tuhan itu kitab jujur, dia menceritakan apa adanya semuanya, ya kan? Kalau kembali kepada Abraham, Abraham berdusta, ya Abraham berbohong, Abraham aja berbohong, masa aku nggak boleh ya? Bukan begitu. Maksudnya firman Tuhan berkata dengan jujur, yang baik mari kita lakukan, yang tidak baik jangan dilakukan, jangan ditiru ya. Itu harus dijadikan pelajaran. Akibatnya waktu Abraham berbohong ya, Ishak itu belum lahir Bapak Ibu sekalian. Ishak itu belum lahir. Satu kali setelah Ishak lahir, Ishak besar, Ishak punya istri, ya kan? Ishak bisa melakukan kebohongan yang sama yang dikerjakan oleh bapaknya. Satu kali dia juga ditanya sama orang, ya kan? Ini siapa ini? Ribka, kok cantik banget, ya kan? Ribkanya bilang, ya kan? Diajarin sama Ishak, jangan bilang kalau kamu istriku, ya. Bilanglah aku ini saudaramu. Coba ya, bapaknya bohong, anaknya bohong. Abraham sekarang punya cucu. Cucunya namanya Yakob dan Esau. Itu kan anak dari Ishak, ya kan? Yakob dan Esau. Kita lihat apa yang dikerjakan, ya kan? Yakob jadi tukang bohong. Yakob jadi penipu, bapaknya penipu, anaknya penipu, cucunya penipu. Nanti cicitnya apa? Jadi rajanya
penipu. Jadi hati-hati dengan iman ya. Kita lihat bagaimana Yakob menipu bapaknya. Ditanya, kamu ini kok kayaknya Esau ya? Bukan kamu ini kayaknya Yakob ya, bukan Esau. Yakob bilang kepada bapaknya yang sudah tua itu, enggak kok, aku ini Esau, ya kan bohong ya. Dan kemudian Yakub, ini Yakub sudah tua, ya kan? Yakub sudah tua, dia punya anak. Semua anak-anaknya membohongi Yakub. Dia bilang begini, itu anakmu yang bernama Yusuf sudah mati, diterkam oleh binatang buas. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kembali kepada kitab 2 Timotius pasal yang pertama. Mari jangan main-main dengan iman kita. Milikilah iman yang tulus ikhlas. Milikilah iman yang benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita perbuat, mari dengan semangat kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita gagal, bangkit berdiri, akui kesalahan dan kegagalan. Jangan sombong-sombong. Ya, kita perlu merendahkan hati kepada keluarga kita, kepada orang lain. Ya, saya salah. Saya minta maaf untuk kesalahan saya. Ya, saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau nanti gagal lagi, bangkit, saudara. Sebab pemenang itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Pemenang adalah orang yang berani bangkit daripada kegagalan. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita ini di dalam Yesus bukan lagi disebut pemenang, tetapi orang yang lebih daripada pemenang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit, kita akan mendemonstrasikan iman yang tulus, ikhlas, dan saya percaya anggota keluarga kita dimanapun berada, bahkan komunitas di mana Tuhan percayakan kepada kita, dia akan melihat iman kita yang tulus, ikhlas, dan mereka juga akan ketularan menjadi orang-orang yang percaya, yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus menolong kami untuk biarlah langkah-langkah kami, perkataan kami, cara kami berpikir, semuanya dipengaruhi oleh iman yang tulus dan ikhlas, iman yang benar kepada Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.